Oke, saya ceritakan kenapa harus dengan maggot ya, karena maggot itu salah satu bisa dibilang mesin alam pengurai sampah organik yang begitu efektif. Kenapa bilang efektif? Karena kalau diolah oleh maggot, 1 gram bisa 3 kilo sampai 5 kilo sampah yang diurai oleh maggot. Dan ketika itu maggotnya pun bisa menghasilkan jadi sumber pakan. Pakannya itu pakan ikan dan unggas, pakan alternatif itu. Ya, kalau berdiri bank sampahnya ini dengan pengelolaan yaitu di tahun 2017. Kami di SKK-nya baru di SK-kan oleh kelurahan itu 2019. Baru kami berjalan dengan di SK-kan oleh kelurahan dengan berbentuk berbasis kelompok bank sampah berbasis masyarakat. Ya hubungannya dengan maggot itu ya tetap kita satu wadah dalam bank sampah itu. Ketika kita berbicara bank sampah itu kan mengelola semua sampah, baik sampah anorganik ataupun sampah organik. Nah sampah anorganiknya itu dipilah oleh masyarakat dan organiknya pun diurai oleh maggot. Nah kami pun dari bank sampah ini punya program yaitu pilah dan olah sampah mulai dari sumbernya. Ya, alhamdulillah dengan maggot ini kita berkelompok dengan masing-masing kelompok ada di struktur sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, kami bergerak di situ terhadap pengelolaan sampah. Nah, sesudah itu kami dengan teman-teman ada beberapa bidangnya masing-masing. Nah, kami olah sebagai sumber pakan tadi. Karena begini ya, kalau sesuai dengan berapa lamanya memang basic saya memang di bidangnya bergerak tentang sosial awalnya kita ya maaf ya dalam arti kita bukan ingin diagulkan tapi kita ketika orang ada bencana kita suka menolong ya, relawan lah gitu ya di situ kita basic dan kembali lagi kita di situ ada tergerak untuk mendirikan bank sampah nah disitulah kita ya bisa dibilang ya praktisi lingkungan ya. Kerjanya dulu saya sebagai driver atau supir. Betul saya supir tangki, cuman daerahnya jauh di Merak. Nah, ketika semakin kesini umur, semakin sudah tua, mengabdi aja untuk masyarakat di wilayah. Ya, ketika itu memang juga kembali lagi pergerakan dengan sosial yang tadi. Kita lihat dulu di wilayah, terlihat oleh pergerakan sampahnya ataupun pengelolaan sampahnya. Intinya ingin merubah mindset masyarakat itu SDM-nya agar peduli terhadap lingkungan. Setidaknya kita bukan menghilangkan sampah, tapi mengurangi sampah yang terbuang ke TPS dan TPA. Memang salah satu bank sampah sudah memang ada usulan dari dinas. Dinas itu memang sudah ada terbentuk dari dulu bank sampah masing-masing tempat. Nah, di sini kami pun yang tadi bergeraknya dengan jiwa sosial dulu dengan teman-teman pada lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Kami membentuk dengan kelompok. Ya artinya kelompok masyarakat. Yuk kita bentuk bank sampah ini sebagai kelompok untuk mengurangi sampah yang ada di wilayah. Oke, tadi kembali lagi kenapa kita bergerak langsung ke maggot. Dulunya kita nggak maggot, nggak di maggot dulu. Dulunya kita pakai sampah organik itu dengan komposter. Komposter, bak-bak yang komposter itu, apapun dibuat kompos, seperti buat pupuk lah. Nah, di situ kami bergerak berinovasi dan dilihat debit sampah dari masyarakat. Sedangkan kompos hanya beberapa kompos dengan debit sampah setiap harinya kami tidak bisa menanggulangi sampah yang ada untuk masyarakat diolah. Nah ketemulah dengan maggot. Juga keuntungannya yang tadi ketika kita dikompos hanya keuntungannya ekonominya hanya satu titik yaitu mendapatkan hanya kompos doang pupuk. Tapi ketika diolah oleh maggot ada beberapa keuntungan. Salah satunya yang tadi kita bilang jadi sumber pakan alternatif maggotnya. Sisa dari maggotnya sisa makannya menjadi pupuk padat atau kasgot bahkan jadi pupuk cair. Nah berarti ada 3 item yang mendapatkan nilai ekonomi. Nah yang ketiganya itu yaitu tidak ada sistem pembakaran ataupun tidak usah pakai teknologi yang canggih. Cukup dengan teknologi hanya diurai oleh maggot. Kalau untuk sistem maggotnya itu kebanyakan kan orang khawatir dengan aroma sampah ya bau apa gimana. Alhamdulillah semenjak tahun 2017 ya namanya aroma bau itu pasti ada, tidak semua hilang. Ya contoh kalau kita sistem dan metodenya baik
Itu akan menghasilkan juga ya tidak terlalu bau lah, masalah sampah itu bisa tertangani. Ya yang tadi saya bilang semenjak kita dari 2017 malahan enjoy aja, malahan masyarakat di sekitar yang memelihara unggas atau memelihara ikan bisa menjadi sumber pakan mereka, pupuknya. Memang adalah itu ya proses semuanya, makanya proses kita yang dibilang kita jangan setengah-setengah kalau mau mengelola sampah. Kalau kita metodenya benar dan baik akan menghasilkan ekonomis atau orang bilang sekarang itu menghasilkan cuan. Untuk magotnya itu kita bisa berinovasi, jadikan salah satunya magot pressnya untuk pakan ikan dan unggas. Diinovasikan kembali, bisa ada jadi pelet magot, magot kering, tepung magot, pupuk kasgot, pupuk cair. Ya dijual kembali, dijualnya juga sekarang udah sistem canggih. Ada sistem offline dan sistem online. Kebetulan kalau mau beli bisa juga di toko-toko online. Kalau untuk permintaan, alhamdulillah mulai sekarang orang sudah mulai mencari, bahkan para petani ikan dan unggas mencari itu, dia cari pakan alternatif. Karena saya tanya kebanyakan petani ikan dan unggas itu, mereka terkendala oleh pakan. Terkendalanya apa? Dengan harga biaya yang mahal, biaya yang tinggi. Nah sekarang mereka pada berbondong-bondong mencari pakan alternatif. Solusinya ya ini. Dengan magot itu kita olah bisa jadi ada pelet. Ya saya bilang kenapa seperti itu, ya itu menjadi untuk peluang bisnis prospek yang bagus untuk kedepannya. Itu yang saya bilang di tantangannya ya. Awalnya bukannya yang ikut bapak aja, bapak juga awalnya jijik. Nah untuk skala karena bank sampah Siliwangi ini Eling hanya tempat untuk edukasi, tempat untuk belajar orang-orang. Bahkan sekarang pun ada yang magang nih, alhamdulillah dari Universitas Juanda udah hampir sebulan. Orang-orang yang belajar untuk tentang pengelolaan sampah dan sirkular ekonominya. Untuk secara ekonominya lah pendapatan dari bank sampah ini memang kecil. Kita hanya sehari mendapatkan panen magotnya itu hanya 30 kilo sampai 20 kilo sampai 30 kilo. Artinya dikali 5.000 hanya paling juga 150.000 sampai 100.000 per hari. Tapi untuk tadi kembali lagi, sekarang banyak permintaan ke Bank Sampah Siliwangi untuk pengadaan magot itu sampai 2 ton, 3 ton. Minta magot ke kami belum siap. Karena fasilitas ini, karena kan budidaya ini bukan budidaya bikin kue. Budidaya ini tergantung siklus alamnya. Ya pesannya kembali lagi karena yang tadi selama ada kehidupan pasti sampah itu selalu ada. Kita bukan menghilangkan sampah, tapi mengurangi sampah yang terbuang ke TPA. Ketika gini, kita memang betul sudah membuang sampah ke tempatnya, tapi kita akan sampah ini akan dibuang ke TPA yang di sana akan menjadi masalah kan. Ya setidaknya kita mengurangi masalah-masalah itu. Maka untuk pesannya kepada masyarakat, ayo kita sama-sama untuk mengolah sampah mulai dari sumbernya. Artinya sampah itu harus terpilah. Karena yang sulit itu sampah masih bersatu. Itu yang sulit, sampah masih bersatu. Tapi kalau sudah terpilah kita gampang untuk mengelolanya. Ya pesannya kita aja ke pemerintah, untuk pemerintah skala praktisi ataupun para penggiat-penggiat lingkungan ini ya mohon untuk selalu di support, baik support itu bagian apa ya, apa kendala-kendala mereka biasanya kan kendala dari sarana prasarana atau kendala juga dari permodalan. Ya pendampingan seperti itu lebih intens, bukan dia tidak ini, tapi lebih intens, dia lebih fokus. Nah untuk penghargaan mungkin ya sertifikat dari para perusahaan. Nah yang menjadi jadi apa saya bukan kebanggaan, artinya jadi beban saya, bukan beban tapi kita jadi PR kita. Salah satunya yaitu mendapatkan tahun 2022 kita mendapatkan tokoh inspiratif untuk lingkungan ekonomi dan lingkungan. Itu untuk kita pribadi, artinya nah itu kita harus bisa sebagai amanah, itu kan amanah. Kita makanya di situ saya bilang yang tadi kita membangun plasma. Ya pengetahuan kita dibagikan lagi kepada orang-orang. Ya seperti ya sertifikat saya alhamdulillah kita juga memang kerjasama dengan para institut atau universitas kerjasama dalam untuk pengembangan pengelolaan sampah ini.
berkesannya itu semakin kesini berkesan itu semakin tidak ada putusnya. Karena kita harus berani berinovasi kalau di Magot itu. Kalau kita tahu hanya pola pikirnya ini Magot bisa dijual, ternyata ini Magot juga bisa dikembangkan sebagai sirkular ekonomi ke depannya. Sirkular ekonomi yang menjanjikan. Salah satunya kita lagi berinovasi dengan anak-anak mahasiswa IPB, yaitu membuat formula gel gel obat luka untuk kulit, bekerjasama dengan anak-anak IPB. Ya, untuk kekhawatiran tentunya ada ya, yang tadi ya, makanya saya kenapa Bapak bilang Bapak membangun plasma di beberapa tempat. Ketika di sini Bapak nggak ada pun ada plasma yang meneruskan. Nah, itu sudah berjalan. Kebetulan Bapak punya komunitas, ada 30 komunitas. Kalau ketertarikan sih banyak ya, tertarik untuk kerjasama dengan pengelolaan dengan Magot ini hanya sebatas ketertarikan aja. Karena kalau investor orang masih mikir, saya investor di sampah ya, masih ada pemikiran-pemikiran. Tapi kalau sebenarnya ini jadi sumber ekonomi yang tadi banyak keturunan-keturunan yang dibuat.